Kembali di Q&A masih bersama Pak Hasan Nasbi. Bang Hasan, boleh dijawab tadi pertanyaan dari Kakak John? Nah, pertanyaan ini saya paham ini karena pertanyaan yang menunjukkan kegelisahan. Tapi kan tahapan-tahapan hidup orang itu mungkin akan membuat orang berbeda. Ya. Jadi kalau awalnya dia akademisi, begitu dia menjadi pejabat, dia jadi pejabat dia. Ada banyak tuntutan dia ketika dia menduduki jabatan itu. Dan dia merepresentasikan pemerintah. Ketika seorang aktivis yang awalnya kritis, kemudian dia jadi pejabat, ya dia jadi pejabat juga. Jadi ini menghayati peran lah. Menghayati peran. Jangan-jangan nanti setelah nggak jadi pejabat kritis lagi, bisa juga. Ada juga kan mantan-mantan pejabat yang tiba-tiba kritis lagi kan? Banyak. Iya. Padahal dia dulu saat menjabat juga tidak melakukan seperti yang dia omongin kan gitu. Ada yang seperti itu juga. Jadi saya sih mungkin nggak terlalu khawatir soal itu. Dan juga nggak melihat itu sebagai sesuatu hal yang buruk ketika orang memerankan dirinya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kan nanti peran yang kritis juga digantikan oleh orang-orang baru yang lebih muda, lebih fresh yang ada di luar. Jadi ini keseimbangan ketika roda zaman berputar kan. Ya. Ada juga orang yang mendedikasikan diri seumur hidup jadi aktivis, bisa juga. Ada juga yang mendedikasikan diri sebagai akademisi seumur hidup, nggak apa-apa. Berarti dia mungkin akan kritis seumur hidup, nggak apa-apa juga. Nah, tapi kalau soal dialog, kalau buat saya dialog itu wajib. Makanya kalau semua undangan itu saya usahakan untuk hadir. Walaupun kritik kita harus dua sisi loh. Saya juga mengakui banyak orang di pemerintahan mungkin secara tradisi hidup dia nggak terbiasa juga dialog. Dia biasa kerja keras, bagus kerjanya, dia ngatur proyek, implementasi proyek itu bagus, rapi, proyek director lah gayanya. Tapi ketika berdiskusi, berdebat mungkin dia nggak terlalu, tapi kerja bisa sangat bagus. Atau ada sebaliknya orang yang mungkin bicaranya bisa lancar, bagus, tapi ketika mengeksekusi program bisa jadi juga dia ada kekurangan di situ. Nah, tapi kalau yang penting dari pemerintah, nggak ada orang untuk tampil di depan untuk berdiskusi dan dialog. Ini kayak dalam hukum agama apa namanya? Fardu kifayah. Jadi mungkin nggak kewajiban semua orang, tapi kalau sudah ada yang mewakili. Iya, yang mewakili maka kewajiban yang lain itu bisa gugur gitu loh. Karena nggak mungkin semuanya juga bisa diharapkan untuk berdiskusi dan berdebat. Karena mungkin juga dia akan disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan dia. Nah, ada kriteria khusus nggak yang dipesankan oleh Presiden bagi sosok-sosok yang wajib untuk tampil di depan layar itu yang seperti apa? Begitu ada arahan khusus dari Presiden nggak? Kalau dari Presiden sih sebenarnya sebanyak mungkin pemangku kebijakan itu harus tampil. Memiliki kapasitas untuk berbicara. Nggak harus benar-benar excellent, tapi harus mau tampil menjelaskan ke publik. Tapi nanti kalau dalam sesi debat, diskusi yang agak-agak dalam mungkin harus diwakili oleh. Tapi kalau menyampaikan apa yang sudah dikerjakan, menyampaikan apa yang sedang dikerjakan, menyampaikan capaian apa yang sudah diperoleh, semua orang yang punya jabatan tertentu itu berhak bicara loh. Jadi kalau misalnya ketemu pejabat A, Menteri A di lapangan, dia nggak bisa menghindar. Kalau dia di interview doorstop, dia nggak bisa menghindar. Dia harus jawab. Jadi nggak bisa juga dibatasi orang untuk berbicara. Tapi kalau misalnya yang teragenda secara khusus dari istana, itu biasanya yang muncul Mensesnek atau Kepala Badan Komunikasi atau Seskap. Jadi itu yang direncanakan. Tapi kalau yang nggak direncanakan, ya kadang-kadang baru keluar kantor ada wartawan yang nunggu, dia harus jawab kan. Jadi bukan kemudian justru jadi salah kalau dia misalnya dia lempar, enggak, saya nggak bisa jawab, satu pintu gitu. Enggak. Dia berhak untuk menjawab karena dia pejabat yang bersangkutan. Oke, kalau tadi kan urusan di depan layar nih Bang. Kalau di balik layar, saya pernah melihat bahwa Presiden dalam sebuah acara sempat menyatakan beliau tidak senang ketika mendapat laporan asal Bapak senang. Seperti itu. Bagaimana sebenarnya di balik layar itu Presiden memastikan bahwa laporan yang beliau terima itu bukan asal Bapak senang? Taunya dari mana? Beliau suka ngecek by phone. Kalau misalnya ada informasi tentang suatu hal, dia akan angkat telepon, mengecek lagi ke orang yang bersangkutan. Misalnya ada laporan misalnya. Laporannya ini bagus-bagus, yang bagus dicek. Ini jelek, yang jelek pun juga dicek gitu. Jadi akan ada proses angkat telepon. Yang itu mungkin kan yang nggak ada di depan layar, tapi selalu verifikasi. Berarti tidak benar ya kalau misalnya ada anggapan bahwa susah menghubungi Presiden, susah berkomunikasi dengan Presiden. 280 juta orang ingin langsung berbicara dengan Presiden tentu susah.
Tapi kalau misalnya anggota kabinet, pejabat yang terkait, bahkan yang bukan menteri aja yang kalau misalnya dianggap perlu oleh presiden hadir dalam rapat terbatas, ya dia juga diundang. Saya juga sebelum dilantik jadi penasihat khusus mungkin beberapa kali sudah ikut rapat terbatas. Jadi ada persepsi orang seperti itu, tapi kan sebegitu banyak rapat-rapat yang dilakukan oleh presiden itu bukti bahwa presiden tidak sulit untuk diakses. Tiap hari presiden rapat, weekend presiden rapat, itu kan artinya nggak sulit untuk diakses. Tapi kalau misalnya orang yang ya misalnya yang kita yang tidak sedang dalam berkepentingan, kita pengen mengakses presiden tentu akan susah. Presiden siapapun itu presidennya pasti akan sulit lah. Mas Adi ada tanggapan? Ya, ini ada satu hal yang menurut saya agak sedikit krusial terkait dengan komunikasi pemerintah hari ini. Banyak sekali pihak yang menduga bahwa ada ketakutan kalau ingin menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Jadi merasa insecure. Bagaimana sebenarnya kondisi yang sesungguhnya menurut Pak Hasan sebagai penasihat presiden dalam konteks ini, bahwa ya masyarakat, mahasiswa dan siapapun seluruh stakeholder di negara ini jangan pernah takut sebenarnya untuk menyampaikan kritik, sehingga ini exposure kan yang selalu kuat di benak kita. Saya juga bingung kenapa persepsi itu muncul. Coba kita berhitung dengan fair. Setiap hari, kita nggak usah bilang setiap minggu, setiap hari, bahkan mungkin setiap jam. Ada jutaan kritik plus caci maki yang ditujukan ke pemerintah. Kita fair aja di media sosial. Ada hidupnya jutaan itu yang bermasalah nggak setelah itu? Ada yang dicari nggak setelah itu? Mungkin ada 1-2 yang dilaporkan karena mungkin sudah kelewatan. Tapi bicara yang fair, dari jutaan kritik setiap jam. Kritik itu ada yang kritik, ada yang caci maki loh. Nggak hanya kritik tapi ada yang caci maki juga. Ada yang kemudian dicari semuanya enggak. Sebagian besar besoknya atau jam berikutnya masih bebas untuk mengkritik dan mencaci maki lagi. Jadi kalau ada ketakutan seperti itu, justru buat saya agak mengherankan. Loh, tiap hari ada kritik dan caci maki loh. Jangankan itu, nih di grup RT saya, nanti saya kasih lihat. Di grup RT saya, tetangga depan rumah saya sampai rumah saya itu maki-maki saya di grup RT. Tapi saya diamkan aja. Maki-maki saya kok, gitu di grup RT. Dan nggak ada takut, orang rumahnya depan-depanan. Kalau ngomong langsung sih nggak pernah, tapi kalau di grup RT, maki-maki saya tuh. Ya nonton ya nanti. Nonton di hari ini nih. Kalau bisa nanti dipotong dia. Maki-maki tapi saya diamkan. Jadi artinya ketakutan itu sering diomongkan, tapi mereka nggak alami kok. Seolah-olah kritik dan caci maki itu barang yang sama. Hari ini ada anggapan bahwa itu barang yang sama. Tapi harusnya sebagai bangsa yang beradab kita bisa memisahkan itu dengan tegas. Kritik dan caci maki itu harus dipisah karena itu dua barang yang berbeda. Disamarkan. Disamarkan selama ini itu disamarkan menjadi sesuatu yang sama. Padahal ini dua benda yang jelas-jelas sangat berbeda. Apa indikator keberhasilan Anda dan kawan-kawan sebagai bagian dari elemen komunikasi presiden? Indikator keberhasilannya tuh dilihat dari apa? Yang paling mudah tuh ngelihat approval rating. Walaupun approval rating itu tugas bareng-bareng. Ada pekerjaan, ada program, ada kan komunikasi by deed itu juga ada kan. Komunikasinya dengan program dan implementasi pekerjaan. Tapi ini kan dua sayap yang harus mengepak bersamaan. Sayap kerja harus mengepak, sayap komunikasi juga harus mengepak. Mungkin indikator yang paling bisa diukur adalah ketika Adiprai melakukan survei kemudian keluar hasil approval rating. Dan approval rating itu pasti fluktuatif, naik turun, tergantung situasi, tergantung keadaan, tergantung apa yang sedang berkembang pada saat itu. Tapi ada tantangannya. Ya kita selalu menyebutnya era yang sangat-sangat terbuka, ekstrim terbukanya. Di mana semua orang mau dia paham, nggak paham, bebas bicara kan. Dan orang-orang yang nggak paham ini lebih sering viral. Karena kata-katanya mungkin menarik, karena lebih kreatif, karena lebih mudah menampung semangat kemarahan yang sama gitu. Orang itu kan bisa aja marah sama keadaan hidupnya atau marah sama situasi yang sedang dihadapi, tapi cara yang paling mudah adalah blamingnya ke pemerintah. Nah, kalau ada orang yang kreatif, baik itu dia paham ataupun tidak paham, dia bisa saja viral dan punya banyak pendukung. Dan ini jumlahnya kan jutaan. Semua negara menghadapi ini. Karena sebenarnya disinformasi itu tidak hanya mengancam pemerintah,
tapi juga mengancam warga negara. Apa yang paling meresahkan Presiden terkait dengan situasi disinformasi atau terhadap pemerintah? Presiden sebenarnya lebih banyak fokus bekerja, memberikan target kepada pembantu-pembantu beliau supaya apa yang dicita-citakan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini bisa tercapai. Bahkan kalau bisa lebih cepat daripada waktu yang dijadwalkan sebelumnya. Itu lebih fokus ke sana. Tapi memang ada kadang-kadang beliau agak sedih di tengah-tengah kerja keras, di tengah-tengah beliau memantau itu ada fitnah, ada yang kebencian, yang disedihkan ada beliau yang memecah belah. Karena pandangan beliau ini kalau kita mau maju kita harus bersatu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.